Tidur yang waras. Nur insaninya itu betul-betul menghadap kepada Allah. Bukan ngaprak kemana-mana. Itu bukan tidur, itu ngorok namanya. Kalau tubuh kita menghasilkan hormon yang namanya melatonin. Dan hormon melatonin itu gelombang otak kita ada di gelombang alfa. Itu akan mendorong kita ke gelombang theta, ke gelombang delta. Puncaknya kita bisa mencapai gelombang gamma namanya. Itu yang disebut dengan kesadaran super itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber berkah, sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian. Tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun yang tersakiti oleh kehadiran kita di semesta ini. Tidak boleh ada lagi orang yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan kita. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dibangunkan oleh Sang Pemilik semesta, masih diizinkan untuk mengambil napas kembali, dan napas yang keluar masih diizinkan masuk kembali. Tentu saja Allah memberikan hadiah kehidupan kepada kita hari ini karena beliau masih punya alasan kenapa kita hidup. Apa alasannya? Alasannya cuma satu. Karena kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semua jalan bengkok yang pernah kita lalui. Kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan janji-janji kita, komitmen-komitmen kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang belum selesai. Kita masih diberi kesempatan untuk melunasi semua utang-utang kita, sebab-sebab buruk yang pernah kita buat dalam kehidupan ini. Allah masih memberikan pelajaran kepada kita untuk menyelesaikan semuanya, agar kita menjadi jiwa-jiwa yang agung, jiwa-jiwa yang dewasa, jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang fitrah, karena fitrahnya jiwa kita adalah bersih. Dan kalau kita sudah bersih, pada saatnya kita akan bisa bermanunggal dengan yang maha suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhku, kata Allah, kecuali orang-orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Oleh karena itu kita jangan lalai, harus selalu mawas diri, harus selalu waspada. Diberi kehidupan oleh Allah itu bukan untuk tujuan-tujuan kita. Kita diberi kehidupan oleh Dia untuk tujuan Dia. Karena kita dicipta oleh Dia bukan untuk kesenangan kita. Kita dicipta oleh Allah untuk kesenangan Allah itu sendiri. Jadilah semua kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya. Itu yang harus selalu kita sadari. Oleh karena itu, mari kita syukuri berkah hidup yang masih dititipkan kepada kita, bersama-sama memuji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak pernah tertidur dan terkantuk hanya untuk memenuhi semua kebutuhan setiap makhluknya tanpa kecuali. Para sahabatku yang budiman, hari ini saya akan mengajak kita untuk masuk lebih dalam lagi, memasuki ruang kesadaran tertinggi dalam diri kita, agar kita bisa menemukan hakikat dari kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita kosongkan wadah yang ada dalam diri kita. Kita gunakan akal sehat kita,
kita gunakan berkah tertinggi yang Allah berikan pada kita yang bernama akal. Karena agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Oleh karena itu, mari kita rendahkan wadah kita serendah-rendahnya. Kita buka tutup yang senantiasa menghalangi aliran pengetahuan sejati yang datang kepada kita. Setiap pengetahuan baru yang akan dihadirkan olehnya, jangan dibenturkan dengan pengetahuan lama yang ada dalam diri kita. Karena ketika kita membenturkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan kesadaran apapun. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memohon ridho dan berkahnya, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia ini ada area yang bernama The Blue Zone. Jadi The Blue Zone itu adalah area daerah di mana di daerah itu tinggal orang-orang yang memiliki usia yang panjang. Rata-rata di daerah itu usia mereka di atas 100 tahun. Salah satu contoh ya, kalau di Jepang itu ada daerah namanya Okinawa. Jadi The Blue Zone itu di dunia ini hanya ada di 5 tempat. Dan daerah itu tidak ada di negeri kita, di tempat kita. Saya membaca buku The Blue Zone, rahasia mereka kenapa umur panjang. Ternyata rahasianya itu cuma 7. Yang pertama, mereka itu tidak pernah berhenti bergerak, selalu beraktivitas dan melakukan aktivitas-aktivitas yang berarti, yang menyenangkan semua makhluk. Dan mereka juga tidak pernah berhenti berolahraga. Makanya saya tidak pernah lalai untuk berolahraga, sehingga tubuh ini kalau dilayani maka tubuh juga akan melayani kita. Yang kedua, rahasia mereka adalah makan hanya 80% kenyangnya itu. Sebetulnya ajaran ini kan ajaran Islam. Nabi Muhammad bersabda, makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ajaran ini sebetulnya ajaran milik kita. Tapi sayang sekali kita hanya sering menyebut-nyebutnya tapi tidak mengamalkannya. Kemudian rahasia yang ketiga, mereka ini sangat menghindari membunuh, terutama menyantap daging yang berwarna merah. Kenapa begitu? Sebetulnya leluhur kita di Nusantara ini sudah mengajarkan yang semacam itu. Karena menyantap daging yang berwarna merah, daging yang berwarna merah itu unsur pembentuknya itu kompleks. Ada unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Semakin kompleks pembentuknya, ketika dibunuh itu semakin besar rasa sakit yang ditimbulkannya. Sehingga ketika kita sering membunuh, sering menimbulkan rasa sakit pada makhluk lain, sebetulnya kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu mereka mengambil pilihan untuk memakan makanan yang karmanya paling sedikit. Buah, sayur. Ya paling tinggi ya membunuh ikan. Karena ikan itu unsur pembentuknya tidak sekompleks daging warna merah. Mereka mengambil pilihan untuk mengambil rasa sakit yang paling kecil untuk menyelamatkan tubuh kita. Jadi otomatis mereka tidak serakah. Jadi kalau mau belajar spiritual sungguh-sungguh, maka kita pun harus belajar mempuasakan diri untuk menghindari diri dari menyakiti makhluk lain. Kalaupun harus terbunuh demi untuk menyelamatkan jiwa kita, minta maaf pada mereka dan doakan semoga ruh yang tinggal dalam tubuh itu nanti ketika terlahir kembali mereka memiliki tubuh yang lebih sempurna. Saya mengambil buah nangka aja di depan rumah saya peluk dulu itu pohonnya. Dan saya minta maaf ya.
Dan saya berterima kasih. Kenapa? Coba dia itu mengeluarkan buah nangka itu dari sejak pentil besar, sampai sebesar itu, sampai matang, dan ngasih tahu sama saya kalau udah matang. Karena ke kamar saya itu wanginya nyampe itu. Dan mereka ini yang namanya buah, yang namanya pohon, hampir tidak pernah menikmati buah hasil karyanya sendiri. Dan semua buah hasil karyanya sendiri itu dipersembahkan buat kita yang bernama manusia. Jadi kalau kita ngambil buah itu seenaknya saja, berterima kasih saja tidak, rasanya kita ini tidak layak disebut lebih punya perasaan daripada mereka. Kayaknya manusia tidak layak untuk mengklaim dirinya sebagai makhluk yang mulia, karena ternyata mereka lebih mulia kok daripada kita. Manusia kalau menghasilkan apapun, uang, harta, semua hanya untuk dirinya sendiri. Sedikit buat orang lain. Bahkan jika perlu buat orang lain itu yang sudah tidak terpakai, yang sudah bersisa. Bukan berniat untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Padahal kebaikan itu tidak disebut kebaikan kalau dia belum bisa memberi yang dia cintai. Jadi jangan buru-buru mengklaim diri kita sebagai makhluk paling mulia sebelum kita belajar dari kemuliaan makhluk lain. Pohon nangka itu tidak punya pilihan. Pohon nangka tidak pernah diberi pilihan untuk menjadi pohon jengkol. Pohon nangka juga tidak diberi pilihan untuk menjadi pohon anggur. Pohon nangka ya pohon nangka, pohon anggur adalah pohon anggur. Tapi manusia diberi pilihan yang luar biasa. Mau jadi apa, mau jadi siapa, Allah memberikan kebebasan. Disitulah letak keunggulannya manusia. Tapi banyak manusia yang tidak bahagia menjadi manusia. Karena tidak menjalankan fitrahnya sebagai manusia. Tidak menjalankan tasbihnya sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu bukan saling membutuhkan, kebanyakan saling menginginkan. Makanya perang itu terjadi karena apa? Karena pertarungan keinginan. Saya tidak meyakini di dunia ini ada perang suci. Yang namanya perang itu semuanya kotor. Karena melawan kejahatan dengan kejahatan, sama saja kita pun jadi berbuat jahat. Karena satu-satunya cara menghilangkan kegelapan adalah menghadirkan cahaya. Satu-satunya cara memerangi kejahatan adalah menghadirkan cinta. Hanya cinta satu-satunya kekuatan positif di semesta ini yang bisa menyelesaikan segala urusan. Dan orang-orang yang defisit cinta, tidak punya cinta, yang kerjanya setiap hari hanya ingin dicintai, diperhatikan, tidak bisa mencintai, tidak akan pernah mendapatkan hadiah cinta. Karena cinta itu hanya diperoleh ketika kita mau mengungkapkan cinta kita, bukan memaksakan cinta kita pada orang lain. Stop mengatur-ngatur orang lain agar mengikuti yang kita mau. Sekarang rubah diri kita. Ungkapkan cinta kita pada siapapun. Hadiah mengungkapkan cinta, pasti cinta. Itu yang keempat, rahasia mereka. Rahasia yang kelima adalah mereka yang usianya panjang itu ternyata sederhana. Karena setiap bangun pagi, mereka punya tujuan hidup. Ketika bangun pagi, Tuhan terima kasih. Hari ini Engkau berikan kehidupan baru. Dengan tubuh yang baru, dengan kesadaran yang baru. Izinkan aku untuk menghabiskan hari ini. Dan tidak boleh ada satu makhluk pun yang terluka dengan kehadiranku. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu denganku. Tujuan mereka sederhana saja, ingin membahagiakan orang hari itu. Coba kita belajar membahagiakan orang, gak usah 10 hari, 1 hari saja. Pagi-pagi itu kalau punya uang, ambil uang itu, masukkan ke dompet kita, ke saku kita. Tangan kita bisa merogoh uang dari saku kita istimewa. Karena suatu saat tangan ini tidak bisa dimasukkan saku lagi. Saat tangan ini sudah tidak berdaya. Ketika tangan ini sudah diambil haknya. Bikin tujuan tuh sehari-sehari aja. Hari ini saya mau melakukan apa, sudah. Karena besok itu ditentukan dengan apa yang kita buat hari ini. Sesederhana itu yang mereka lakukan. Lalu yang kelima, rahasia mereka itu apa? Menikmati hidup.
Mereka punya harta untuk dinikmati, punya uang untuk dinikmati, bukan untuk disimpan. Tentu saja menikmati uang bukan berpoya-poya. Menikmati uang adalah menggunakan uang dan harta kita untuk kebahagiaan orang lain, dan ketika kita gunakan untuk membahagiakan mereka, bukankah kita bahagia? Punya uang 100.000, kita bisa beli makanan yang mewah untuk diri kita sendiri, dan silakan makan sendiri. Coba bedakan rasanya punya uang 10.000, beli nasi bungkus yang 10.000 satu bungkus, bisa dapat 10 bungkus dan makan bersama. Sama-sama 100.000, tapi lebih cerdas sedikit, ternyata kebahagiaannya berbeda. Itu yang kita lupakan dalam hidup ini. Hal-hal yang kecil. Nikmati. Hidup itu jangan terlalu serius. Jamnya piknik-piknik. Jamnya rekreasi-rekreasi. Jamnya bisa nyanyi-nyanyilah. Ikuti. Jangan ditahan terus jiwa yang meronta itu. Kalau ada musik, pengen joget-joget, jangan ditahan-tahan. Kaki cuma gini-gini aja, padahal jiwa meronta-ronta pengen joget. Tahan terus, jaim jadi. Jadinya sakit. Karena apa? Hormon kebahagiaannya tidak muncul. Padahal tubuh kita isinya cuma 2, listrik dan kimia. Kalau sistem kelistrikan tubuh kita itu waras, normal, maka tubuh kita pasti sehat. Kalau sistem kimiawi tubuh kita itu sehat, memproduksi hormon-hormon yang menyenangkan, yang meningkatkan imunitas tubuh kita nggak pernah sakit. Jadi aneh kita belajar agama, katanya sudah tinggi ilmunya, tapi segala karasa. Ya, tangan pegal-pegal, usia masih muda, gigi sudah ompong. Iya. Duduk sebentar, begitu berdiri, muter. Di tasnya semua obat-obatan. Obat mah, sakit kepala. Jadi sebetulnya sekali-kali saya ingin merazia tas kalian sebetulnya. Sesekali. Itu ada masalah. Ya, ada masalah. Obat itu tidak pernah menghilangkan rasa sakit. Obat itu tidak pernah menyembuhkan. Obat itu hanya menghilangkan rasa sakit sesaat. Kalau sumber penyakitnya tidak disembuhkan, tidak akan pernah sembuh. Karena sumber penyakit itu adalah jiwa yang kotor, sumber penyakit itu adalah pikiran yang kotor, itu sumber utama penyakit. Dan itu yang menyebabkan kita banyak konflik dalam kehidupan. Konflik sosial. Dengan pasangan nggak akur, dengan anak-anak nggak akur. Di rumah kecil saja konflik sudah begitu banyak. Bagaimana di rumah besar ini? Dengan yang kita kenal saja sedarah, banyak konflik. Bagaimana dengan di luar diri kita yang tidak sedarah? Kalau hidup seperti itu sudah 15% itu berkontribusi membuat tubuh kita jadi sakit. Saya kasih tahu ya. Kalau jiwa kita beres, nutrisinya benar, dikasih makan yang betul, jiwa kita itu adalah cahaya. Dan makanan jiwa kita cuma satu, cahaya. Tapi bukan cahaya ini. Cahaya di atas cahaya, nur ala nurin. Kalau sudah ketemu nutrisinya, makanannya, jiwanya sehat. Kalau jiwanya sehat, mentalnya pasti akan sehat. Mentalnya sehat, hubungan sosial bagus. Sudah 90% tubuh manusia itu sehat. Kenapa pagi ini kita bangun? Kenapa bisa bangun? Siapa yang membangunkan kita pagi ini? Siapa? Betul. Kita tuh kalau ngomong kan begitu. Siapa yang membangunkan kita pagi ini? Allah. Dengan cara apa Allah membangunkan? Itu yang tidak pernah ditanya. Ketika siang berganti malam, malam berganti siang, energi terbesar yang dikasih semesta untuk kita semua adalah sinar matahari. Dan sinar matahari itu memancarkan cahayanya. Itu jam 3, jam 4 dia sudah terbit itu. Dan sinar matahari itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat.
Karena gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sinar matahari yang disebut dengan cahaya tampak itu bisa merangsang mata kita yang punya saraf optik di sini. Saraf optik yang di mata kita itu bisa menyerap sinar matahari yang memiliki energi yang sangat luar biasa. Dan saraf optik itu bisa memicu munculnya yang disebut dengan hormon serotonin. Hormon serotonin itu adanya di sini, ya, di pineal gland. Nah, di pineal gland ini kemudian hormon serotonin itu membangkitkan gelombang otak yang bernama sinar beta. Nah, ketika kita memasuki gelombang beta, maka otak ini kemudian mulai berpikir, mulai menunaikan tugasnya. Makanya setiap orang bekerja pasti di gelombang beta. Dan kalau saya jelaskan lebih dalam lagi, ruwet sebetulnya, cuman kita tidak pernah mau tahu. Kenapa saya bisa bangun pagi? Kalau saya bukukan penjelasan tentang kenapa bangun pagi, itu bisa 10 jilid bukunya itu, hanya cerita bangun pagi aja. Bagaimana sinar matahari merangsang saraf optik yang ada di mata kita, bagaimana saraf optik itu bisa merangsang pineal gland di sini, bagaimana neurotransmitter di pineal gland bisa menghasilkan zat kimia yang bernama serotonin. Itu rumus kimianya luar biasa, ruwet itu. Tapi ini saya bahasakan dalam bahasa sederhana. Begitu luar biasa. Tubuh kita ini luar biasa, cuman kita tidak mau tahu. Kita hanya melihat tubuh ini seongok daging saja. Lalu kita terus mengejar sesuatu yang halusinasi berdasarkan pikiran kita. Dan kita terus menerus menjadi diri palsu. Tidak pernah tahu siapa diri kita lahir batin. Maka ya siapa yang tidak kenal dirinya, selamanya tidak akan pernah beres kehidupannya. Karena tidak kenal diri, tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Tuhan, gak beres semuanya. Dan saya sudah sampaikan di kajian yang sebelumnya. Semua aktivitas yang dilakukan tanpa kesadaran, itu yang bernama dosa. Sekalipun itu adalah dalam tanda kutip disebut ritual ibadah. Bahkan Quran mengatakan orang yang sholat tetapi tidak bisa mengingat Allah, kata Quran, itulah sholatnya orang munafik. Dan orang munafik itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tempatnya orang munafik itu adalah neraka yang paling dasar. Saya tanya, kenapa malam kita bisa tidur? Tuh. Ini yang sederhana. Karena ngantuk. Saya tanya lagi, kenapa kita bisa ngantuk? Kecapean. Apakah semua orang capek bisa ngantuk dan tidur? Ketika matahari tenggelam membelakangi bumi, alam semesta ini gelap. Ketika alam semesta gelap, bagian bumi yang gelap itu tidak mendapatkan energi dari sinar matahari. Dan saat itu saraf optik di mata kita tidak mengirim sinyal apapun kepada pineal gland di sini. Apa yang terjadi? Pineal gland saat itu menghasilkan yang disebut dengan hormon khusus untuk menghasilkan gelombang alfa. Luar biasa kan? Jadi kalau serotonin menghasilkan gelombang beta, ini ya, hormon ini justru menghasilkan gelombang namanya gelombang alfa. Itu yang disebut dengan kondisi hipnosis itu. Dan saat itu kita memasuki keadaan tanpa ikatan. Itu yang disebut dengan ngantuk. Nah, saat itu ngantuk, nur insani kita, jiwa kita keluar, meninggalkan Nurullah dan Nur Muhammadnya. Kemana jiwa kita keluar? Tergantung frekuensi dan kualitas jiwa kita. Makanya ketika jiwa keluar, kalau jiwanya frekuensi rendah, banyak kebencian, banyak ketakutan, banyak kedengkian, iri hati, ketika tidur, jiwa itu akan memasuki alam-alam rendah. Dan dia akan menarik energi dari yang rendah ke dalam dirinya. Ketika bangun tidur, kepala pusing, leher pegel, ya toh? Marah-marah, kemurungsung. Begitu ditanya, kenapa pegang-pegang leher? Salah bantal, bantal aja disalahkan.
Bantal saja makhluk yang tidak berdaya oleh manusia disalahkan. Coba manusia itu kurang ajarnya seperti itu. Kurang belajar maksud saya. Bantal saja disalahkan. Selalu mencari pihak lain yang bisa disalahkan. Untung aja bantal itu tidak pernah melawan. Betul apa tidak? Karena semua itu tidak mengerti. Makanya ketika saya membimbing untuk dibukakan mata kalbu, saya tanya, kalian sudah bisa tidur? Tidur yang waras. Nur insaninya itu betul-betul menghadap kepada Allah. Bukan ngaprak kemana-mana. Itu bukan tidur, itu ngorok namanya. Sehingga setelah tidur itu tidak ada recovery. Tidak ada regenerasi sel. Kapan recovery itu terjadi? Kalau tubuh kita menghasilkan hormon yang namanya melatonin. Dan hormon melatonin itu gelombang otak kita ada di gelombang alfa. Itu akan mendorong kita ke gelombang theta, ke gelombang delta. Puncaknya kita bisa mencapai gelombang gamma namanya. Itu yang disebut dengan kesadaran super itu. Wah, pusing pasti ya. Ya kita belajar agama nggak jelas, belajar ilmu pengetahuan nggak jelas. Jadi nggak ada yang jelasnya. Semua ukur cek jeung cenah, buahna lebat kumeureun. Betul apa tidak? Nggak ada kepastian di sini. Saya sering tanya, kalau kamu nanti mati, kau kembali pada Allah atau nempel di pohon mangga? Jawabannya wallahu alam terus. Nggak jelas. Itu yang namanya judi itu. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Hadirin, tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Tapi kenapa kita selalu mengurusi yang tidak pasti yang bernama kehidupan? Kematian yang pasti, tidak ada yang menyiapkannya. Besok kita mungkin mati, lusa mungkin kita mati, itu pasti. Pertanyaannya, saat itu datang, kita sudah siap pulang, udah tahu jalannya belum? Sampai Allah itu berkoar-koar ya di Quran surat Al-Waqiah itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepada kamu, tetapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Itu kata Allah. Sampai Allah mengatakan, wa nahnu aqrab. Sungguh kami tidak dekat kepada kamu, tapi kenapa saat itu kamu tidak bisa melihat? Kenapa? Karena mata kolbu kita masih buta, masih tercover, masih tertutup. Dan selama hidup, kita tidak berjuang untuk membuka mata itu. Kita hanya hidup dengan satu mata, yang namanya mata lahir. Walaupun mata ini dua-duanya mata lahir. Makanya siapapun yang menggunakan mata lahirnya saja dalam hidup tidak menggunakan mata jiwanya, itu yang disebut dengan dajjal. Itu yang disebutkan si mata satu itu. Di internet macam-macam orang menggambarkan dajjal. Matanya satu, lolong bonconong hiji. Itu ngarang. Dajjal itu si mata satu. Orang yang melihat kehidupan hanya dengan satu mata, yaitu mata lahir. Makanya orang yang semacam itu hidupnya selalu tertipu. Karena dia hanya bisa melihat bungkusan luarnya saja. Dalamnya dia tidak bisa lihat. Karena untuk memiliki penglihatan ke dalam, kita tidak bisa menggunakan mata itu. Mata ini adalah mata lahir, sebangsa kornea mata, sebangsa darah. Dan mata lahir, mata materi hanya bisa melihat yang bersifat materi. Tapi mata kolbu, mata jiwa, mata itu yang diberikan Allah kepada kita. Itu mata itu memiliki jangkauan yang sangat luar biasa. Bahkan lebih tajam dari laser, lebih tajam daripada sinar X. Sinar X, ronsen. Ketika orang yang patah tulang, untuk tahu berapa banyak patahan di dalamnya, pakai ronsen semuanya kelihatan.
Kenapa? Karena sinar itu frekuensinya tinggi. Dia bisa menembus lapisan daging dan bisa masuk ke lapisan terdalam. Bahkan tulang mana yang berantakan kelihatan. Itu sinar ronsen, itu sinar biasa buatan manusia. Kita memiliki cahaya yang lebih tinggi lagi dari itu. Namanya nur ala nur. Lebih tinggi lagi frekuensi dari itu. Kalau sudah bisa menggunakan itu, kita bisa tembus semuanya. Ini bukan ilusi, bisa dibuktikan, bisa dinyatakan. Bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Yang nggak tahu ilmunya, tahu caranya, jangan komentar. Kalau nggak tahu, ini nggak tahu komentar.